wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi, pertemuan kelima. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pertemuan seterusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk kepada bab yang cukup krusial dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW kehilangan orang-orang yang dikasihi sebelum diangkat atau sebelum diutus sebagai Rasulullah SAW. Sempat waktu menyusun bab ini diedit sedikit karena ada juga bab yang namanya Amul Hazn, yaitu ketika Rasulullah bersedih di dalam 1 tahun karena kehilangan istrinya Bunda Khadijah dan paman Abu Thalib. Ya, itu juga disebut juga kehilangan dua orang yang dikasihi. Tapi itu peristiwanya setelah Rasulullah menjadi Nabi, diangkat sebagai Rasul. Kali yang ini sebelum. Namun setelah saya lihat bab itu kita masih menyisakan satu bahasan sebelum masuk ke sana, yaitu bahasan ketika Nabi Muhammad SAW hendak dikembalikan yang kedua kalinya, yang kemudian betul-betul kembali setelah itu. Kan waktu itu kan sempat 2 tahun, kemudian mau dikembalikan, tapi ada wabah ta'un. Sebelum kita bahas itu, sebelum corona ini menyebar kemana-mana, ada wabah juga waktu itu, dan penyakit menular. Dan memang akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil kemudian disuruh balik lagi usia 2 tahun. Sekarang ada peristiwa lagi, ya, setelah itu ada peristiwa, kita tahu pembelahan dada sudah selesai. Nah, sekarang ini ada satu peristiwa lagi. Nah, jadi peristiwa ini setelah saya lihat juga terkait dengan beberapa hal yang cukup penting. Makanya ini hadisnya saya tuliskan di sini. Jadi wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan nanti di penghujung pengajian kita bisa bahas tentang kematian Bunda Aminah dan kemudian kematian kakeknya Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Qala Ibnu Ishaq, anna ummuhus Sa'diyah, ibunya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berasal dari suku Sa'ad, yaitu kita kenal namanya Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Jadi Sa'diyah itu nama suku, bukan nama dia. Semua perempuan di kampung itu Sa'diyah semua. Jadi bukan hanya Bunda Halimah yang Sa'diyah, sebagaimana yang laki-lakinya Sa'di, semuanya Sa'di. Kalau perempuan Sa'diyah. Lamma qadimat bihi Makkah, ketika mau dikembalikan, masuk bersama Nabi Muhammad SAW ke kota Makkah, adallaha, sempat hilang. Jadi Rasulullah itu sempat lepas dari pantauan gitu. Binnas, entah sepertinya tergabung atau tercampur baur dengan manusia. Nah, tercampur baur seperti itu. Wahia muqbilatun bihi nahwa ahlihi. Akhirnya terpisah dari keluarganya itu. Jadi udah mau dikembalikan sesuai dengan perjanjiannya 2 tahun, tapi ternyata hilang. Tak ketemu, ya, hilang. Ketika hilang, kemudian faltamasathu walam tajidu, tidak diketemukan sama dia. Sudah dicari sama Bunda Halimah, kemudian walam tajidu, tidak ketemu sama sekali. Fa'atat Abdul Muthalib, kemudian dia mendatangi Abdul Muthalib, menceritakan semuanya. Faqalat selahu, berkata dia kepada Abdul Muthalib, ya, Bunda Halimah berbicara kepada Abdul Muthalib sebagai berikut. Inni qad qadimtu bi Muhammadi hadhihi laila. Sungguh aku
tadinya sudah bersama-sama dengan Muhammad tadi malam. Falamma kuntu bi Makkah, tapi ketika aku melewati bagian atas kota Mekah, bagian atas kota Mekah itu pasar. Pasar itu di bagian atas. Jadi ketika mau masuk ke pasar, makanya subjudulnya itu hilang di pasar. Hilang di pasar. Sempat hilang di pasar. Ya, falamma kuntu bi a'la Makkah adallani, dia terpisah dariku. Ya, terpisah dariku dan hilang. Wallahi ma adri aina huwa. Sudah saya cari, tapi demi Allah saya tidak tahu sekarang dia di mana. Insyaallah ya, gimana rasanya kita ketika ada anak yang lapor ke kita, ada ibu yang melapor kepada kita anaknya hilang, anak kita hilang, pastinya kita akan panik. Ternyata tidak. Faqama Abdul Muthalib indal Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, ya sebelum dicari lagi atau sebelum kita cari lagi, marilah kita ke Ka'bah dulu. Untuk apa? Yad'ullahu an yarubbuhu. Berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Dapat satu prinsip. Ketika kita kehilangan sesuatu, ingat Allah. Jangan ingat barangnya itu. Nanti makin gak ketemu. Bahkan Rasulullah menyunahkan, memberikan satu contoh bahwa bersolawat kepadaku. Jadi kalau ada hilang, sudah dicari gak ketemu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama kalau kita lagi ngomong sesuatu tiba-tiba blank, pernah kan? Mau ngomong sesuatu tiba-tiba hilang, padahal tadi baru saja disiap-siapin, dicatat-catatin, diulang-ulang, tiba-tiba hilang. Sama seperti kalau kita baca Quran juga, pas lagi sholat gitu, ayat itu sudah sering, sudah hafal, tiba-tiba hilang. Bukan karena gak hafal, tapi itulah tadi, Allah ingin ingatkan kita bahwa dengan mudah Allah mengambil apa yang ada pada kita. Ya. Jadi semuanya itu benar-benar punya Allah. Itu pun kita boleh menyikapinya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya hafalan kita, bacaan kita itu dari Allah semua. Yang membuat kita hafal itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia hilang, jangan mencak-mencak dulu istilahnya, tapi ingat dulu. Nah, niatnya apa tadi mimpin sholat? Jangan-jangan niatnya supaya kelihatan, supaya orang dengar bacaan saya yang bagus. Atau supaya kelihatan bahwa saya ini imam. Makanya setiap kali selalu memperbaiki niat kita. Datang ke sini juga tadi ibu-ibu kan punya niat kan. Mudah-mudahan niatnya benar-benar karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain untuk datang ke sini. Maka insya Allah datangnya sampai pulangnya nanti berkah. Apa yang saya sampaikan juga berkah dan teringat terus dan dicatat dan seterusnya. Begitu. Jadi masya Allah nih Abdul Muthalib ya, masih menyimpan atau masih mempraktekkan milahnya Ibrahim alaihissalam, yaitu terbiasa kalau ada masalah apa-apa itu memang ke Ka'bah. Bukan mengkultuskan Ka'bahnya, tetapi merepresentasikan dari Allah yang menyuruh dibangunnya gedung itu, bangunan itu. Makanya disebut al-bait, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yad'ullah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu doa silahul mukminin. Jadi doa itu adalah senjatanya kaum muslimin atau kaum mukminin. Ya, doa kita. Nah, doa yang seperti apa? Ya doa yang bersih, doa yang ada juga kata Nabi SAW, ada orang berdoa, mengangkat tangannya, tapi makannya makan barang haram, mulutnya senantiasa menyakiti orang lain, tangannya juga begitu, ya tidak akan mungkin dikabulkan. Jadi ketika kita bicara doa, tidak semata-mata kita mengucapkan lafaz dari doa itu, tapi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, alhamdulillah, annahu wajadahu Waraqah bin Naufal bin Asad, ditemukan oleh Waraqah bin Naufal tanpa adanya satu skenario tertentu. Karena kan Waraqah bin Naufal ini nanti kan pamannya Khadijah, Bunda Khadijah, yang nantinya akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah masih kecil, jadi sudah itu menunjukkan bahwa keluarganya itu dekat. Jadi ditemukan ditemukan oleh Waraqah bin Naufal bin Asadin, warajulun akharu min Quraisyin, dan beberapa orang lagi dari antara Quraisy memang disuruh sama Waraqah untuk mencari. Jadi orang-orang mencari dia, ditemukan. Alhamdulillah. Fa'ataya bihi Abdul Muthalib, maka dibawa kepada Abdul Muthalib. Faqala lahu, berkatalah dua orang ini, Quraisy dan Waraqah bin Naufal, hadza ibnuka, inikah anakmu? Hadza ibnuka, kenapa
ya, bukan bukan cucu gitu ya, ibni, ya, bukan cucu, tapi inikah anakmu, karena memang orang dulu tahu Rasulullah itu sudah tidak punya ayah, ya, yang istilahnya simbol dari ayahnya ya kakeknya. Inikah anakmu? Wajadnahu, kata dia. Wajadnahu, kami temukan dia. Wajadnahu bi a'la Makkah, di pinggiran kota Mekah. Di atas kota Mekah. Di luar pasar itu katanya. Di luar pasar, di luar. Fa'akhadahu Abdul Muttalib, kemudian diambil oleh Abdul Muttalib, tentu saja setelah berterima kasih. Faja'alahu ala unuqihi, maka digendong, diletakkan di atas leher, pundak ya. Jadi kayak kita kalau tawaf kan suka melihat tuh, bapak suka gendong anaknya di atasnya. Ini ada, bukan dalil sih sebenarnya, tapi emang kebiasaan orang Arab bawa anak kecil kalau lagi tawaf atau menuju Ka'bah itu digendong, bukan dituntun, digendong. Yang masih kecil, yang gede jangan, nanti jatuh. Apalagi jangan coba istri digendong, bahaya. Nanti jatuh. Cedera maksudnya, khawatirnya. Semangatnya sih boleh juga, cederanya. Jadi digendong di atas pundaknya, di atas leher ya, di pundak di sini ya. Ala unuqihi, hi-nya di sini, hi-nya Abdul Muttalib, wa huwa yatufu bil Ka'bati. Ya, dan tawaf, sambil tawaf. Ya, saya kalau ngelihat bapak gendong anaknya masih kecil, apalagi sama-sama pakai ihram, ingat kisah ini. Waduh, kayak gitulah kira-kira Rasulullah ya. Saking sayangnya sudah ditemukan, ya, ditemukan. Kalau orang Jawa langsung ganti nama itu. Karena lagi di jalan tadi baca biografinya Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Aslinya namanya Muhammad Siddiq. Ibunya ngasih namanya Muhammad Siddiq. Sempat jatuh di pohon kenari depan rumahnya, jatuh, pingsan. Terus waktu bangun, ya kata Bupati Temenggung, masih kakeknya, ganti namanya jadi Urip. Ibunya sebenarnya gak suka, karena Urip itu nama anak tukang, bukan anak orang elit, anak orang biasa. Tapi entah kenapa jadi ingat itu. Tapi jadi terkenal kan beliau, jadi salah seorang pendiri TNI kita. Nah, ini Rasulullah bentuk syukurnya ketika ketemu, sempat hilang dan ketemu, ia digendong dan keliling tawaf, ya, keliling Ka'bah tawaf. Ya. Ya'udhu, ya, ya'udhu. Jadi tanda syukur gitu. Sudah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, enggak hilang, enggak kemana mana. Karena zaman dahulu kalau ada orang hilang itu, anggapan orang Quraisy itu adalah diambil jin. Karena ada yang hilang di mana, ketemunya di mana. Kalau kita istilahnya dulu kayak kelempar gitu ya. Lempar, hilang di mana. Ada yang begitu. Tapi ini ternyata kembali nggak jauh. Ya, wa yad'u lahu thumma arsala bihi ila ummihi Aminah. Nah, baru kemudian diserahkan kembali kepada Bunda Aminah. Kisahnya tuh begitu. Kita masuk ke sini, ke hadis ini. Apa hubungannya? Apa hubungan dengan hadis ini? Rasulullah SAW pernah bersabda, wa dzakara qaula Nabi SAW, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Ya. Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Ya. Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pastilah pernah menggembalakan kambing, ghanam, kambing. Ra'a artinya sebenarnya menggembala, tapi sebenarnya juga artinya bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab bertanggung jawab atas gembalaannya. Ya. Apa namanya, hadisnya itu populer dengan kata-kata ro'a, menggunakan ro'a juga. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Itu bunyi depannya. Kullukum ra'in, sama menggunakan ro'a. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya menggunakan ro'a.
Tapi di sini maksudnya penggembala karena ro'al ghanam, bertanggung jawab atas kambing. Siapa? Penggembala gitu. Jadi ro'al ghanam itu sebenarnya bukan penggembala tapi yang bertanggung jawab atas kambing. Makanya kita sebut sebagai penggembala atau bahasa Inggrisnya shepherd. Shepherd. Pernah dengar shepherd? Ya. Kenapa? Karena dia ngurusin sheep. Sheep pengelolanya shepherd. Hilangin e-nya satu. Sheep kan dua e-nya. Sheep. Kalau pengurusnya shepherd. Bukan shepherd, lain lagi. Shepherd. Jadi sama. Saya tuh pakai kamusnya kadang-kadang pakai kamus yang Arab Inggris. Jadi yang nempel tuh kadang-kadang bahasa Inggrisnya juga nempel supaya jaga ini jaga bahasa. Nah, ketika disampaikan seperti ini qila, bawa ya alif baris kedua sambil ditulis artinya. Tadi kan sudah nulis kan? Nah, nulis artinya. Saya mundurin dikit kalau nggak tulis. Mamin, ya, tidak ada dari nabiin, nabi, tidak ada dari nabi, maksudnya tidak ada satu nabi pun, illa kecuali sampai di sini, illa waqad sungguh ro'al ghanam mengembala kambing. Jadi ini perkataan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada nabi kecuali dia itu dari kecilnya atau pada usia tertentu pastilah Allah suruh jadi penggembala kambing. Dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan untuk mengurus umat. Jadi sebelum ngurus umat suruh ngurus kambing dulu. Karena ngurus kambing itu berat, jangan dianggap ringan. Ngurus kambing itu ya kan, dari makannya, ininya dan itunya, jaga dia nggak diterkam binatang buas, jumlahnya banyak, naik turun gunung. Jadi barang siapa yang kepengen jadi nabi, latihan dulu. Gak boleh jadi nabi. Itu cita-cita yang gak boleh. Gak boleh jadi nabi. Orang nabinya sudah ditutup, Fatamul Anbiya, sudah ditutup dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi pemimpin boleh. Nah, salah satunya kalau mau jadi pemimpin suruh latihan gembala kambing. Ada kisah di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah. Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Eranya Umar bin Khattab. Ada seorang gubernur melakukan satu kesalahan. Dipanggil sama Umar, dicek, benar dia salah. Hukumannya nggak macam-macam. Di Mesir, gubernur Mesir. Wakilnya disuruh menjalankan tugasnya dulu selama 6 bulan. Gubernur ini selama 6 bulan disuruh menggembala kambing. Hukumnya disuruh menggembala kambing. Kenapa? Supaya ingat bahwa dia itu pemimpin yang harusnya melayani. Jadi melayani kambing, bukan dilayani kambing. Kisahnya itu ada tuh di apa di dalam Abqariyatul Umar, ya, Abqariyatul kisah perjalanan hidup Umar sebagai khalifah. Ya, jadi nggak main-main nih, mengembala kambing itu jangan dilihat sebelah mata. Ya. Kenapa? Karena itu adalah cikal bakal tugas-tugas pemimpin besar, dan kata Nabi itu Nabi semua begitu. Ada satu hadis, tapi hadisnya gharib, bu'ith ya. Bu'itha Musa alaihi salam wa huwa ra'in ghanamin. Ra'i ghanamin. Dulu Musa juga begitu, kata Rasulullah, diutus pertama kali menggembala kambing. Alhamdulillah dengan menggembala kambing jadi tahu lapangan. Kenapa? Tugasnya berat. Bawa Bani Israel, ya, Bani Israel itu lebih bandel daripada kambing-kambing yang bandel seandainya ada. Dibawa sampai kemudian nyebrang lautan, terus kan mengembara sampai dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa bu'itha Daud alaihi salam. Daud juga diutus. Wa huwa ra'i ghanami. Juga mengutus itu. Kenapa Nabi Daud ini kan jadi raja besar? Salah satu nabi yang jadi raja juga. Kan biasanya nabi tidak raja. Ini raja juga, nabi juga, raja juga, engineer juga. Wah, hebat dia. Kenapa? Dan kata Nabi, wa bu'ithtu wa ana ra'i ghanami li ahli atau ahli bi ajyadin, ya. Dan aku juga mengembalakan kambing, ya, untuk keluargaku dan orang-orang Mekah di Ajyad. Ajyad itu nama daerah di Mekah. Kalau Bapak dan Ibu pernah tinggal di Hotel Zamzam atau Zamzam Tower, ya, Abraj Al-Bait namanya, itu yang di Mekah itu yang ada tinggi, paling tinggi, yang ada jamnya itu. Di situ dulu namanya Ajyad.
Jadi dulu ada bukit di situ. Nah Rasulullah kalau menggembalakannya di situ jauh sebelum ada hotel-hotel di Mekah. Daerah penggembalaannya Rasul, Ajian namanya, Ajian. Nah, penting ini sudah sampai sini ya. Setelah yang biru habis, ada yang nanya, Kila itu bertanya. Ada yang bertanya di antara sahabat Rasulullah mengucapkan ini. Kata sahabat, wa anta ya Rasulullah, engkau juga? Apakah engkau juga? Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga? Kata Nabi, iya. Ternyata ada juga sebagian sahabat yang tidak tahu kalau Rasulullah dulu sewaktu masih kecil sempat mengembalakan kambing. Karena Rasulullah kan kecilnya di kampung Bani Sa'ad. Ya, tapi nanti ketika balik juga mengembalakan kambing di Mekah. Jadi ada dua tempat ya, di kampung dan di Mekah. Ditanya, berkata Nabi SAW, wa ana, dan saya juga, kata Nabi. Saya juga penggembala kambing. Satu hal itu. Untuk kita juga supaya kita pelajari bahwa jangan pernah menghina seseorang karena profesinya. Ya, apapun itu kita anggap rendah gitu, misalnya cuma penggembala kambing misalnya, tidak boleh. Atau misalnya cuma apapun lah itu, cuma ini. Karena manusia kan makin tinggi dia melihat orang lain di bawahnya kan. Itu. Jadi orang melihat di bawahnya. Jadi ada juga maknanya bahwa kita jangan meremehkan seseorang hanya karena profesinya kita anggap rendah. Tidak boleh. Wa ana, kata Nabi SAW. Nah, Ibnu Ishaq menambahkan, Ibnu Ishaq ya, ini yang ini nih Ibnu Ishaq titik 2. Tambahan dari hadis tersebut menurut Ibnu Ishaq ada tambahannya. Ri'ayatul ghanama fi Bani Sa'din. Rasulullah pernah pertama kali menggembalakan kambingnya, ya. Ya, ri'ayatuhu al-ghanama fi Bani Sa'din. Sampai sini. Jadi Rasulullah pertama kali menggembalakan itu di kampung Banu Sa'ad. Banu Sa'ad itu mana? Rumah atau kampungnya Bunda Halimah. Bersama siapa? Fi Bani Sa'ad ma'a akhihi, bersama akhihi, saudara-saudaranya, ya, saudaranya min rudu'ati, yang sepersusuan. Masya Allah. Jadi Rasulullah juga sudah dari kecil dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian itu untuk bisa bekerja sama banyak orang. Jadi mengembalakan kambingnya sendirian itu, tapi juga kadang-kadang dengan saudara-saudaranya. Artinya juga gantian bagi tugas dan sebagainya. Ya. Jadi sisi sosialnya sudah terjaga. Kemudian ditambahkan lagi, doa terakhir di sini kan, annahu, baris paling bawah, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, annahu, ya, ra'aha bi Makkah, juga setelah kembali ke Mekah juga mengembalakan kambing. Ra'aha Makkah, aidon itu juga, ya, aidon. Jadi setelah ini kan yang hijau menggambarkan ketika Rasulullah masih di Banu Sa'ad. Annahu ri'aha di Makkah, juga mengembalakan kambing di Mekah. Aidon itu maksudnya juga, ya, juga ala qararit. Nah ini nanti penting ini qararit, nanti saya akan balik ke sini. Ya, ala qararit, untuk dapat imbalan. Jadi waktu di Banu Sa'ad itu yang digembalakan adalah kambing keluarganya Banu Sa'ad aja, kambing keluarganya Halimah. Jadi nggak ada ongkos, kayak ngembalakan kambing sendiri. Nah, ketika di Mekah sudah for business sebagiannya itu, sudah profesional. Jadi dididiknya tuh begitu dari kecil, tanggung jawab dulu nih, meringankan tugas, sebagian dari tugas dari ibu persusuannya, itu kan sosial tuh, tanggung jawab sosial. Ketika di Mekah Allah ajarkan juga bahwa apa? Tanggung jawab suatu saat nanti jadi kepala keluarga harus bisa menafkahi. Jadi Rasulullah sudah mengerti itu konsep
menafkahi. Ya. Dari mana kata-kata qararit? Qararit pakai to. Qararit. Ya. Qararit li ahli Makkah. Nih, maaf karena tempatnya kosong, saya nggak mau jepit-jepit di sini, naik atas. Jadi qararit li ahli Makkah, untuk keluarga-keluarga lain di Mekah, atau untuk orang Mekah yang mau, dan banyak orang percaya kepada Muhammad SAW karena memang jujur, amanah, ya, dan sebagainya. Jadi ketika diberikan kepada Rasulullah itu, orang yakin kalau kambingnya nggak bakal hilang, nggak bakal kecelakaan mati dan sebagainya, yakin gitu. Sehingga orang mau memberikannya qararit. Nah, untuk masalah qararit ini harus ambil hadis yang lain, karena Rasulullah di tempat lain bicara tentang qararit juga. Qararit itu jamak dari kirot, ya, jamaknya kirot. Ya, jamaknya kirot. Kirot itu satu, ya, kirot, kirotan itu dua, qararit tiga ke atas. Orang Arab itu begitu, 1, 2, dan 3 itu beda bunyinya, beda susunan tulisannya beda. Kiro'ah lain lagi karena pakai ta, gak pakai to. Kiro'ah lain lagi, itu bacaan. Qoro'ah. Pakai alif itu qoro'ah. Bukan pakai ain bahkan. Gak pakai alif, gak pakai ain, dan gak pakai to. Qoro'ah. Qoro'ah yaqra'u. Iqra. Qoro' alif. Kali ini ain, ya, pakai ain dan pakai to, karena dia isim, dia bukan kata kerja, kata benda, ya, kata benda. Ya. Nah, ini hadis yang lain, tidak saya tuliskan karena biar tidak terlalu banyak. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Bukhari hadis riwayat 1325, dan dari riwayat Muslim 945. Rasulullah SAW bersabda, ini tentang jenazah. Ya. Jadi kata Nabi, man syahidal janazata, barang siapa yang datang, intinya datang takziah, mendatangi jenazah muslim, hatta yusalla, sampai kemudian ikut menyolatkannya juga, di rumah maupun di masjid. Ibu biasanya di rumah kan, kalau ke masjid biasanya sudah bapak urusannya kadang. Ya. Alaiha falahu qiratun, kata Nabi, maka dia mendapatkan 1 qirat. Orang-orang belum tahu qirat apaan gitu. Pokoknya dapat 1 qirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man syahida, barang siapa yang kemudian hadir, syahidah, juga mendatangi mayat tadi, ya, hatta tudfana, sampai ikut hadir di pekuburannya ketika ditanam, dimasukkan ke dalam bumi, ya, hatta tudfana falahu qiratan, ya, qiraton, dia dapat 2 qirat. Qila, ada orang bertanya, ya Rasulullah, wa mal qiraton, apa itu 2 qirat? Qal, Rasulullah menjawab, mithlul jabalaini azimaini, kata Nabi, itu sebesar gunung, ya, sebesar 2 gunung yang besar. Jadi qirat itu masalah pahalanya, kalau dalam pahala sebesar gunung, besar banget lah, kata Nabi. Makanya orang yang mengerti itu, pastilah kalau ada orang meninggal dunia di dekat-dekatnya, apalagi keluarga, maka kita datangi, ya, kita ikut membantunya kalau bisa. Kemudian kita menyolatkannya minimum. Kalau bisa ngantar sampai ke kuburan lebih bagus lagi. Dapat 2 gunung. Pahalanya kalau ditanya seperti dapat 2 gunung besar. Nah, itu udah deskripsinya luar biasa. Saking besarnya, kata Rasulullah, sebesar gunung. Kalau cuma sampai sholat saja, nggak ngantar ke kubur, dapat 1 gunung. Nah, maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW mengembalakan kambing itu, dapat balasan nggak sedikit gitu. Jadi bukan uang receh gitu loh. Dapatnya itu banyak. Kan banyak yang bertanya. Waktu pertemuan pertama kita kan langsung bahas apa waktu itu? Pernikahan Rasulullah kan. Berapa Rasulullah memberikan nafkahnya, memberikan dulu belum istilahnya mahar, saya lagi nginget katanya sodako, ya, Pak sodako Rasulullah SAW. Rasulullah bersedekah, baru jadi mahar itu setelah jadi syariat. Dulu istilahnya sedekah, dan nggak salah, memang itu sedekah pemberian. Ishrina bakrota,
20 ekor unta betina yang sudah siap jadi ibu unta. siap punya bayi gitu. Oh, itu lagi mahal-mahalnya tuh, mahal-mahalnya. Pertanyaan kita, kok bisa di Rasulullah SAW bayar 20 unta? Kita ada yang ngitung kemarin berapa? 5 miliar katanya. 5 per 2 miliar, ada yang ngitung 2 miliar kalau nggak salah. Kok bisa ngasih mahar seperti mahar 2 miliar? Nah ini nih penjelasannya. Jadi kemarin ngaji berapa? 5 pertemuan yang lalu ya. 5 pertemuan itu bulan apa ini? Oktober, September, tahun lalu kan 2019. Jadi waktu dikatakan dapatnya qarariyat li ahli Makkah, maksudnya Rasulullah cukup banyak profitnya itu, cukup banyak dapatnya itu, bukan uang receh gitu, bukan sesuatu ya asal ala kadarnya. Karena satu kambing berapa? Ya kan? Kalau misalnya untuk menggembalakannya dapat 10% saja tinggal dihitung. Karena menggembalakan itu kan berarti kan memastikan dia makan, sehingga bisa di keluar susunya kalau yang betina. Kalau yang laki-laki yang jantan badannya besar bisa kalau disembelih banyak dagingnya. Jangan bayangkan kayak kambing-kambing di Indonesia kecil-kecil, kambing gunung gede-gede, iya bisa dinaikin, tapi bukan kendaraan, tapi bisa dinaikin oleh anak-anak. Jadi wajar kalau Rasulullah dapat banyak, dan Rasulullah sudah nabung dari kecil, biasa nabung. Banyak sekali, ini padatnya. Nah, bisa di sini padat. Jadi kepada anak-anak kita kan, kalau dulu saya suka perkenalkan, kalau sekarang kadang-kadang suka salah artikan. Ya pokoknya kalau yang nyuci piring, buang sampah dan sebagainya itu ada nanti hitung-hitungannya beda dengan yang cuma nyapu, atau yang nyapu bisa jadi lebih banyak kalau dia sampai kemana-mana yang bersih ini. Kenapa? Kita juga harus melatih anak-anak bahwa dia ketika melakukan sesuatu secara profesional, suatu saat dia mengerjakannya untuk orang lain, juga dia harus tahu bahwa ya kalau dia mau bantu saja begitu saja bagus, tapi ketika kita berbicara tentang maisha, dia sebagai kepala, apalagi laki-laki calon kepala rumah tangga, dari kecil harus sudah dipersiapkan. Apa dalilnya? Ya Rasulullah juga mengembalakan kambing juga, bukan hanya kambing keluarganya, tapi kambing-kambing yang lain, dan bisa memisahkannya, nggak tercampur, sore dikembalikan ke kandang masing-masing. Profesional gitu loh. Jangan dibayangkan menyalakan kambing itu kayak orang main-main aja. Bukan. Coba kalau misalnya tiga kandang, hafal nggak semuanya? Iya kan? Nah, belum kalau dia hilang dan sebagainya. Ada yang terjerumus masuk ke dalam lubang harus diangkat. Profesional. Jadi nggak bisa ditangkap sambil lalu saja. Itu kalau kita mau ngaji itu begitu. Kata Nabi SAW berkaitan. Jadi bahwa Rasulullah itu sudah terbiasa punya ketika melakukan sesuatu itu secara serius, secara profesional, secara baik. Nah, hubungannya ketika Nabi Muhammad SAW tertidur, ada kisah lagi berkaitan juga dengan ini. Makanya kunci dia satu dengan yang lain. Kita tahu kisah Nabi sempat hilang di luar pasar. Waktu mau pasar, dia kan mau dibawa sama Bunda Halimah, hilang. Ketemunya di luar pasar, tidak di dalam pasar. Nah, kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, yang belum sempat nulis nyusul. Nah, aduh. Yang hijau Tulis. kelihatan nggak? Saya nggak dapat yang lain, yang hitam habis. Oh yang itu habis ya? Ada. Baca nggak? Nggak baca. Kalau nggak kebaca nggak apa-apa, nggak usah ditulis, nanti saja kalau udah selesai. saya bacakan saja. Kata Nabi Muhammad SAW, ma hamamtu bi syai'in min amril jahiliyati illa marratain. Ada di sini. Kata Nabi, tidak pernah aku disibukkan, nyaris disibukkan maksudnya, nyaris disibukkan dengan urusan-urusan yang jahiliyah kecuali 2 kali. Kecuali dalam 2 kali kesempatan. 2 kalinya itu Rasulullah diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya begini. Ya. Ini ada di dalam Bukhari dan Muslim juga hadisnya. Enggak, yang ini hanya Bukhari lah. Hadis riwayat Bukhari. Karena fi ghanami yar'aha, ketika Rasulullah sedang mengembalakan kambingnya, kebetulan dia berdua. Huwa wa gulamun min Quraisy. Berdua, mungkin saking banyaknya ngajak teman. Ngajak teman berarti kan bagi 2 kan?
Ia bersama salah seorang anak-anak dari bangsa Quraisy juga. Tidak disebutkan namanya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata li sahibihi kepada sahabatnya itu, ikfini, tolong uruskan, ya, tolong kau gantikan sementara waktu amral ghanami, tolong kau gantikan sementara ngurus kambing ini. Kenapa Rasulullah minta orang lain ngurusinnya sekali waktu itu? Hatta atiya Makkah, aku mau turun sebentar ke Mekah. Ini lagi di gunung-gunung. Dikata Rasulullah, tolong deh pegangin kambing saya, kambing kita. Saya mau turun ke Mekah. Kenapa Rasulullah mau turun ke Mekah? Wa kana biha ursun. Kapan kita ketemu kata-kata urs? Walimatul urs. Pernah dengar istilah walimatul urs? Perayaan pernikahan. Persis. Jadi Rasulullah turun karena mendengar ada urs, ada perayaan pernikahan. Jadi kayak semacam wedding gitu ya, wedding celebration. Rasulullah dengar ada acara lah, jarang-jarang gitu kan. Rasulullah pengen ke sana. Ada apa di dalamnya? Rasulullah tanpa diketahui Nabi, di dalamnya fiha lahun, banyak orang nyanyi dan sebagainya, pokoknya main-main lah istilahnya. Lahun itu sering disebut juga hal yang melalaikan, lahu, ya, lahu, ya. Wa lahu. Kemudian wa zamrun atau alat-alat musik yang ditiup, trompet-trompetan gitu. Namanya zaman jahiliyah. Rasulullah tuh pengen datang ke acara itu. Masih kecil. Falam madana minadaril, ketika Rasulullah sampai ke kampung ke rumah tersebut, ya, falam madana minadari liyahdura, dalam rang ini datang ke rumah yang memang dia ingin kunjungi, zalika, ya rumah yang itu, ulqiya alaihin naumu, belum sampai itu udah dekat, tiba-tiba dia Allah turunkan kepadanya rasa kantuk, tertidur sudah dekat sebenarnya, tapi tertidur tiba-tiba ngantuk, nggak tahan lagi, kayak kita habis kerja berat gitu, ya kan, sudah sampai rumah buka baju nggak sempat gitu, langsung kembali. Kadang-kadang kita ruang tamu, ya, baru terbangunnya mungkin tengah malam, baru mandi dan sebagainya, saking capeknya atau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fana mahatta darabtuhu syams, baru bangun setelah matahari dipukul. Gimana tuh? Dorob itu kan dipukul, tapi maksudnya matahari sudah tinggi gitu loh. Jadi doroba tidak selalu mukul. Fiilnya artinya to hit. Jadi mungkin matahari itu sudah naik. Setelah panas, nah barulah dia sadar, baru terbangun Nabi Muhammad SAW, acara sudah selesai. Maka disebut ismatun minallahi lahu, ya, atau ismatan. Jadi sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, saya pernah ditolong Allah dalam bentuk tidur. Saya suka ketidur. Kalau di kendaraan atau apa. Tapi mungkin bukan pertolongan yang itu, karena capek aja gitu. Tapi Rasulullah pernah sudah mau ke tempat itu tertidur, masya Allah. Ya, jadi kalau kita tertidur, ya kita berdoa mudah-mudahan tidur kita itu Allah jauhkan kita dari maksiat yang seandainya nggak tidur. Ya, maksiat seandainya nggak tidur. Husnuzan kita kepada Allah, Allah nggak mau kita nambah maksiat, maka Allah kasih rasa tidur. Jadi jangan kesel kalau kita tiba-tiba ngantuk gitu ya. Malah mungkin seneng kali ya. Karena ada orang nggak bisa tidur, akhirnya beli obat kan, Valium atau apa itu tidur. Di negeri-negeri di Jepang sebagainya, orang-orang stres ya dari kerjaan ya, workaholic, untuk tidur susah banget, sampai harus minta prescription dari dokter, minta resep untuk tidur. Kaum muslimin apalagi hari Jumat gampang banget tidurnya, sebentar lagi. Kalau bapak baru naik imamnya ya udah tidur. Tapi ada orang, saya pernah cerita di sini kan, ada orang Jepang masuk Islam karena tidur. Saya pernah karena tidur. Nah yang kedua kalinya sama, kata Rasulullah, di kesempatan yang kedua sama seperti itu. Wal marratal ukhra, yang keduanya sama Rasulullah seperti itu, dikasih tidur juga. Udah. Setelah itu aku tidak pernah lagi ingin datang ke acara-acara seperti itu, kata Rasulullah. Udah, besar.
Dari kecil aja sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita juga harus melihat anak-anak kita tuh kemana dan kemananya. Balik lagi ke kisah utama. An-namimah haja ummuhu as-Sa'diyah ala raddihi ila ummihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada satu hal lagi. Jadi kan anak tadi sempat hilang, ditemukan, dibalikkan. Jadi Abdul Muthalib dan Halimah Sa'diyah kembali menyerahkannya kepada Bunda Aminah. Kata Bunda Aminah, apa yang terjadi saat ini? Nah, kata dia sebegini, ada masalah begini. Ya. Anna nafaran minal habasyati nasara. Kata Bunda Halimah, sekali waktu kami kedatangan rombongan rahib-rahib, pendeta-pendeta Nasrani dari Habasyah, jadi kulit hitam. Habasyah itu di Afrika, datang ke kampung Banu Sa'ad, Banu Bakar, di luar kota Mekah. Rasulullah masih bersamanya. Ra'auhu ma'aha. Kemudian mereka-mereka ini melihat Rasulullah sedang bersama. Hina raja'at bihi ba'da fitami. Ya, waktu itu baru saja selesai mau istirahat, mau istirahat. Wa nadharu ilaihi. Kemudian orang-orang itu sebentar mau dilihat gitu. Diamati kok sesuatu hal yang aneh. Ya. Wa nadharu ilaihi wa sa'aluha anhu, ditanya kemudian. Ya, ditanya tentang anak ini. Siapa dia dan sebagainya. Khawatir nih, mulai khawatir. Karena apa? Dia orang asing kan yang bertanya. Akhirnya setelah dijelaskan, faqallabuhu thumma qalu laha, dilihat lagi, dibolak-balik anak itu. Kemudian dia berkata, lana'khudanna hadzal ghulam, kami berniat, bertekad untuk membawa anak ini. Wah, gimana nih mau anak sendiri mau diambil, apalagi anaknya anak titipan pula, kan? Ngeri itu saja. Ketika ada orang asing dari jauh datang membawa ini, Rasulullah mau dibawa. Falanadhaban nabihi ila mulkina wa baladina. Kami mau pertemukan anak ini, bawa anak ini ke negeri kami, mau dikasih lihat kepada raja kami. Kata dia. Faina hadza gulamun kainun lahu sya'nun nahnu na'rifu amrahu. Karena tanda-tanda anak ini bakal jadi, mereka menyebutnya kain, punya tanda-tanda besar, punya tanda-tanda, kalau kita kenabian, kalau mereka tanda seorang yang akan menjadi besar, ya, seorang yang akan memimpin, kata dia. Kami sudah tahu karena ada di dalam kitab kami, mungkin Injil yang dimaksud. Mendengar hal itu, ibunya langsung mengambil istilahnya itu tindakan drastis, ya. Annaha lam takid, hampir saja tidak berhasil. Jadi sudah mau diambil tapi direbut. Ya, direbut lagi. Annaha lam takid tanfalitu bihi minhum. Hampir saja aku tidak berhasil melepaskannya dari cengkeraman mereka, kata Bunda Halimah. Ditarik lagi. Sudah mau dibawa itu Rasulullah SAW. Makanya kemudian itulah yang menyebabkan, ketika ditanya tadi, itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya Rasulullah mau tidak mau harus dipulangkan. Walaupun sempat hampir hilang atau tidak ketemu, tertidur di luar. Padahal cuma mau lewat, hanya mau lewat pasar itu, karena mungkin itu jalan pintas. Kadang-kadang gitu. Kita harusnya lewat sana, tapi kan ada jalan pintas, ya masuk. Awalnya niatnya nggak belanja, karena lewat pasar belanja. Orang niat belanja aja 1, akhirnya keluarnya 5. Orang gimana yang gitu kan jadinya. Masya Allah. Itu satu bab yang tadinya tertinggal. Baru kita masuk wafatnya Bunda Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi Aminah binti Wahb. Jadi bahwasanya Rasulullah setelah masa yang tadi akhirnya tinggal juga bersama ibunya Bunda Aminah binti Wahab. Ya.
wa jaddihi, dan bersama kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim, fi Kilaati. Terus dijaga betul. Kenapa? Kisah-kisahnya tadi mengkhawatirkan. Jangan-jangan orang ini nyari juga ke Mekah, ketemu di Banu Bakar nggak ada, kan lolos tuh, cari, jangan-jangan dicari. Maka sejak saat itu dijaga dengan baik, ya. Wa hifdzihi, dijaga, dikawal lah seperti itu, ya. Yunbituhullahu tabaraka, yunbituhullahu nabatan hasanah, dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala tumbuh sebagai anak yang baik. Jadi di Mekah itu sudah kuat, sudah terlatih. Kenapa? Sudah terlatih ketika dari sejak zaman di Banu Sa'ad sudah naik turun gunung. Makanya jadi benar, minumnya bagus, tidak tercemar. Kota Mekah beberapa kali kena penyakit. Kenapa? Karena banyak pedagang dari mana-mana. Ini mirip-mirip kasus sekarang, kan orang datang dari mana-mana yang sakit dah. Makanya kota Mekah itu, kenapa orang elit-elitnya, kemarin kita sudah bahas kan, kenapa Rudoa, salah satu pertimbangannya adalah supaya dari kecil besar di tempat yang bagus, maksudnya dibesarkan di tempat yang bagus, dapat dari susu yang baik, besar di kampung yang bersih. Itu juga salah satu. Nah, jadi kejadian ini bisa jadi salah satu reminder untuk kita bahwa ketika membesarkan anak, kita tidak bisa menghindar kan, kita rata-rata tinggalnya di kota kan. Nah, berarti precautions kita, hati-hati kita juga. Alhamdulillah di Indonesia ini kan sebagian besar muslim ya. Mudah-mudahan sebagian besar masih sholat ya. Karena kalau masih sholat itu masih wudhu. Nah wudhu itu paling tidak itu sudah satu prevention yang aktif ya. Ketika kita mau makan, mau apa, paling tidak 5 kali dalam sehari, itu sudah membersihkan diri kita. Jadi itu efektif. Selebihnya kita tentu saja meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kalau masker dan sebagainya yang tidak ada di zaman Rasulullah kita pakai gitu ya. Ini terkait dengan kondisi itu juga. Ya. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala ya ketika usianya sudah mulai 6 tahun, 4 sampai 6 tahun, ketika kembali ke kota Mekah itu sudah kuat badannya. Makanya disebut di sini ya, yunbituhullah, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabatan hasanah, dengan fisik yang kuat, dengan kondisi yang terlindungi. Jadi kalau bahasa kita sekarang imunitasnya itu kuat, maksimal ya. Namanya dapat susu kan, air susu ASI eksklusif dan sebagainya kalau kita kenal sekarang itu paling bagus. Jadi jangan sampai ada ibu yang tidak, kecuali ada kelainan penyakit dan sebagainya ya berarti cari rutoa. Tapi kalau tidak salah satunya itu. Lima yuridu bihi min karamatihi, dan itu adalah keinginan Allah, kehendak Allah supaya memuliakannya. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara memuliakan anak, memastikan anak itu pertama tentu saja lahir dari kedua orang tua yang soleh dan solehah. Yang kedua, ketika melaksanakan hubungan yang memungkinkan terjadinya penciptaan anak tersebut juga diiringi dengan doa. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah memastikan anak itu tumbuh di apa istilahnya ini, di lingkungan yang paling bagus yang bisa kita lakukan. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittata sinin, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya mencapai 6 tahun, tuwufiyat ya, meninggal dunia. Ummuhu, siapa? Ibunya Aminah bintu Wahb. Ya Allah. Jadi hitungan itu kalau enggak paling banter 2 tahun kalau kita ikut yang hadis yang mengatakan 4 tahun balik, atau kalau menjelang 6 tahun pasti ketemunya sebentar dengan ibu aslinya. Itulah makanya judul hari ini pertemuannya bilangnya 2 orang yang dikasihi. Ya gimana nggak kasih? Tapi Rasulullah SAW memang selalu dalam kondisi Allah buat sedemikian rupa sehingga Rasulullah itu bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu ketika ditinggal orang tua kita, ya. Mungkin masih ada yang bersama kita. Itu waktu-waktu di mana Allah ingin uji kita dan Allah kuatkan kita bahwa sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah. Yang membuat kita kuat terus jalan, terus maju, terus ngaji, terus melakukan amal ibadah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anna ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminata, Bunda Aminah itu ummunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi, tuwafiyat bil Abwa, matinya wafatnya di kota Abwa.
baina Makkah wal Madinati, antara Mekah dan Madinah. Karena memang waktu itu sedang dalam perjalanan. Ya. Ada yang mengatakan perjalanannya itu memang khusus ke Madinah untuk ziarah atau silaturahim dengan keluarga Bunda Aminah dari sisi ibunya. Makanya kata Nabi SAW, sebenarnya aku itu juga bagian dari kaum Ansor, karena dari sisi ibuku ada jalur ke Madinah, dulu namanya Yastrib, ada jalur. Rasulullah pernah bersabda kan, waktu orang-orang Ansor waktu itu nangis sedih karena seolah-olah Rasulullah tidak mau pulang ketika Fatu Mekah. Kata Nabi SAW, laulal hijratu, seandainya tidak ada hijrah, ya, kuntu imra'an bil ansor atau ma'al ansor, sesungguhnya aku pastilah sudah dilahirkan atau dibesarkan di kalangan Ansor. Itu bukan Rasulullah berandai-andai, karena memang bisa jadi kalau seandainya meninggalnya itu bukan di Abwa, mungkin ya sudah diurus sama keluarga ibunya Nabi Muhammad SAW yang ada di Yastrib. Ya sudah, berarti bisa jadi Rasulullah besar di kalangan orang Ansor. Jadi bukan andai-andai Nabi ketika mengatakan itu. Namun karena meninggal dunianya di tengah-tengah jalan dari perjalanan dari Madinah, Madinah di utara, Mekah di selatan posisinya. Waktu mau pulang setengah jalan, makanya disebut Baina. Baina itu bukan berarti separuh-separuh ya, antara itu, tak persis di tengah. Meninggal di situ, maka dibawa oleh kakeknya pulang ke kota Mekah. Masih harus hidup di kota Mekah lagi. Wa kanat qad qadimat bihi ala akhwalihi. Bahwa sesungguhnya barusan saja tadi berziarah atau mendatangi keluarga ala akhwalihi, ya, keluarga-keluarga Nabi Muhammad min Bani Adi bin Najjar. Jadi keluarganya keluarga Rasulullah dari sisi ibunya itu dari suku Najjar. Najjar itu kalangan suku Khazraj dari Ansor. Ansor bagi dua, Aus, Khazraj. Di Khazraj banyak suku, salah satunya Banu Najjar. Nah itulah sukunya ibunya Nabi Muhammad SAW. Nanti Rasulullah waktu hijrah ke kota Madinah beli tanah untuk bangun masjid di tanahnya Banu Najjar. Sambil bangun masjid, Rasulullah belum ada tempat tinggal di rumah Khalid bin Zaid bin Kulayb An-Najjari, suku Najjar juga. Siapa dia? Abu Ayyub. Di mana meninggalnya Abu Ayyub? Di Istanbul sekarang. Itu bisa macam-macam tuh cerita. Tapi saya belum mau keluar negeri sementara ini. Di Indonesia aja dulu sampai rendah ya. Ikhtiar kita, jangan nantang yang gagal. Tapi kalau ada yang mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, yakin kita semua masuk. Jadi suku Najjar ya. Tuziruhu iyyahu, dalam rangka ziarah. Itu bukan dagang nih, kesana ziarah. Jadi Rasulullah bersama ibunya, masya Allah ya, suasana syahdu kan ya. Sayangnya nggak sampai Gaza. Kalau sampai Gaza, konon kabarnya Rasul ayahnya Nabi kan wafatnya itu bukan di Mekah, wafatnya di waktu lagi bisnis di Syam. Ada yang mengatakan wafatnya di Gaza. Ya, Rasulullah nggak pernah ke sana. Nah, tapi kalau ke makam ibunya ada beberapa kali Rasulullah nanti setelah jadi Nabi. Ini kan Rasulullah. Jadi ayahnya wafatnya di luar Jazirah Arab, ibunya wafatnya di tengah-tengah antara Mekah Madinah ya. Rasulullah nanti besar di Mekah, jadi Nabi di Mekah, diangkat jadi Nabi di Mekah, berjuang di sana 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Masya Allah, luar biasa Nabi kehidupannya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mengeluh dengan kehidupan kita. Coba kalau kita hidupnya seperti Nabi, berat, bukan gak berat itu. Kehilangan. Kita kadang-kadang masih punya waktu yang cukup bercengkerama pada kita. Famatat wa hiya raji'atun bihi ila Makkah. Ketika meninggal itu Bunda Halimah Bunda Aminah binti Wahab sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Jadi sudah selesai, ziarahnya sudah selesai. Dibawa wafat di tengah jalan, ya Allah. Gimana rasanya kehilangan ibu di tengah jalan? Zaman dulu. Ya, kalau kita sekarang mungkin punya pesawat, punya apa, bawa terbangkan, wow, makamkan di Mekah biar gampang ketemunya, gampang ziarah. Zaman dulu mau tidak mau kubur di situlah.
Jadi Rasulullah sudah merasakan kesedihan. Jangan dipikir Rasulullah tidak ada momen-momen sedih, ada Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika mengatakan saya dan orang-orang yang menyayangi anak yatim seperti ini, dekat, nah, digerak-gerakin, sangat dekat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah yatim piatu pula kehilangan ibunya, betul-betul lepas istilahnya kan. Makanya Rasulullah mengatakan saya dan orang yang menyayangi anak yatim di surga itu nanti rumahnya dekat. Mau dekat dengan rumah Nabi, banyak-banyak ngurus anak yatim karena Allah, lillah, itu kuncinya. Bagaimana kita tahu orang yang paling banyak ngurus anak yatim? Lihat ketika meninggal dunia, anak yatim berbondong-bondong datang. Kenapa? Orang anak yatim itu kan gak punya orang tua. Kalau ada yang seperti orang tua, oh seneng banget. Kayak kita lah ibaratnya nggak ketemu orang tua, dapat figur orang tua itu seneng banget. Apalagi yang begitu. Nah yang begitu yang mengakibatkan anak yatim merasa punya orang tua lagi sama Rasulullah itu deketan rumahnya, tempatnya. Ya Allah. Kita mau dakwah berapa sih dakwah kita? Mau jihad fisabilillah berapa sih? Infak sedekah kita berapa sih? Ilmu kita bagaimana? Kesemangatan ilmu, semangatan ibadah. Ahli ibadah bukan ahli ilmu, bukannya kan? Untuk sampai ke derajat seperti itu ternyata ada jalannya. Bisa dekat dengan Nabi, ngurus anak yatim tanpa harus koar-koar, ngurus anak yatim. Kuncinya seperti itu. Wa kana Rasulullah SAW ma'ajaddihi Abdul Muttalib bin Hashim. Setelah kewafatan itu, maka bersama dengan Abdul Muttalib, diasuh oleh kakeknya. Wa kana yudau li Abdul Muttalib firasyun fi dhillil Ka'bah. Rasulullah sering ikut bersama dengan kakeknya, ya, kalau sedang berada di sekitar Ka'bah. Jadi dulu Abdul Muttalib itu kepala sukunya Quraisy. Orang tuh kalau ada apa-apa mesti konsultasi sama Abdul Muttalib. Nah, tempat konsultasinya itu ya fi dhillil Ka'bah, di dekat Ka'bah, jadi di bawah bayangan. Zil itu bayangan. Jadi kantornya itu di sebelah Ka'bah. Tapi kantornya hanya sebuah firosh, sebuah meja atau sebuah tempat duduk saja. Jadi diletakkan di situ. Nah, Abdul Muttalib duduk di situ. Kalau ada yang mau ketemu konsultasi di situ. Sambil supaya nggak tersengat matahari di bawah bayang-bayang Ka'bah. Makanya disebut fi dhillil Ka'bah. Saking dekatnya ya. Jadi kalau ditanya kantornya di mana? Di Ka'bah. Orang punya kantor beken-beken di New York, di London. Oh, kantornya di mana? Di Ka'bah. Selesai. Saking dekat. Di Ka'bah di mananya? Di Ka'bah. Saking dekatnya di bawah bayang-bayangnya. Jadi tidak tersengat matahari. Nah, itu sudah istilahnya best of the best. Ya, paling bagus. Nah, fakana banuhu, anak-anaknya Abdul Muttalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW, paman-pamannya, yajlisuna haula, duduk sekitarnya, di sekelilingnya, ya, yajlisuna, duduk. Jadi kadang-kadang ngaji juga, maksudnya ngasih wejangan gitu ya, belum ngaji, belum ada Quran, memberikan masukan-masukan, memimpin, yajlisu haula firashihi dzalik. Biasanya anak-anaknya itu juga melingkar di situ bersama manusia-manusia lain, mendapatkan petua-petua dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu duduk di atas kursi khusus. Ada yang mengatakan firash itu dipan, ada yang mengatakan tempat tidur. Kalau tempat tidur kayaknya tidak mungkin lah tidur-tiduran di situ kan. Tapi Allah bisa jadi karena mananya banyak dan tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Kalau tahu bentuknya bisa kita lihat. Ada. Ya. Hatta yakhruja ilaihi la yajlisu alaihi ahadun. Ya. Sampai ketika kursi itu lagi tidak diduduki, tidak ada satupun yang berani duduk di situ. Jadi kalau kursinya sudah disiapkan nih, tapi Abdul Muttalibnya belum sampai, itu tidak ada orang berani duduk di situ. Duduk di situ itu ada statusnya, ada konsekuensinya. Dan sembarang orang duduk di situ, walaupun lagi kosong. Ya kan, kalau kosong kan kadang-kadang kita suka duduk aja kan, kosong pun tidak ada berani. Min banihi ijlalah lahu ijlalah itu saya dulu.
dalam rangka menghormatinya. Jalla, makanya Allah itu kan Allahu Jalla Jalaluhu. Itu ada di istilahnya. Allah yang setinggi kedudukannya, setinggi penghormatan atas kedudukannya. Jadi orang-orang menghormatinya. Qal, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti. Tapi Rasulullah diizinkan. Kalau lagi digendong sama atau dibawa sama Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib, "Dah duduk sini kau, saya dibawa." Waduh, hebat sekali Nabi Muhammad SAW. Dari kecil sudah dimuliakan. Karena bapaknya, karena kakeknya itu tahu, ya kan? Dari kisah pertama kali kapan tahunya? Ketika anaknya bersinar-sinar, Abdullah direview bahan. Kemudian nikah dengan Bunda Aminah, sinarnya pindah ke Bunda Aminah. Melahirkan, sinarnya turun ke Nabi SAW. Jadi kakeknya tahu ini. Mungkin bayangan dia bakal jadi pengganti dia, pengganti kepala suku. Padahal lebih hebat dari itu nantinya. Menjadi pemimpin manusia seluruh dunia, bukan hanya orang Arab. Jadi kecuali Nabi, Rasulullah boleh di situ. Wahwa ghulamun jafrun, apalagi Nabi waktu itu badannya keker, besar, badannya bagus gitu. Jadi duduk di situ tuh pantas gitu, maksudnya itu pantas duduk di situ. Ya, karena ada meja tempat duduknya besar, orangnya gimana gitu, nggak pantas gitu. Tak duduk mantap pas. Jadi orang pun nggak keberatan lah dengan duduknya Rasulullah di situ. Masya Allah. Hatta yajlisa alaihi fayakhudhuhu a'mamuhu. Sekali waktu Rasulullah lagi duduk di situ, biasanya nggak ada masalah. Salah seorang pamannya nurunin dia, turunin masih kecil ya, duduk bawah aja. Naik lagi Rasulullah karena memang boleh duduk situ sama kakeknya boleh. Pamannya nggak suka mungkin, turunin lagi. Begitu aja bolak-balik sampai liyuakhiruhu anhu wa yaqulu Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib datang, dilihat ini Rasulullah turun. Diturunkan, terus naik, turunkan lagi oleh Abdul Muthalib. Idza ra'a dzalika minhum, ketika dia menyaksikan itu terjadi, ya. Ada yang mengatakan ini pamannya yang nurun-nurunin namanya Abu Lahab. Maaf ya, memang ada storynya panjang. Dari kecil kan pernah lari-lari bareng, jatuh. Nah, Abu Lahab mengatakan ini orang Muhammad. Terus ada acara di salah seorang rumah keluarganya, acara makan-makan. Ngantri bareng tuh. Tapi kemudian didorong, yang jatuh Abu Lahab sampai kakinya luka. Jadi banyak story-story seperti itu. Bunda Khadijah, waktu Bunda Khadijah sudah janda 2 kali kan, dua-duanya suaminya meninggal dunia. Nah itu sempat Abu Jahal kepengen menikah sama Bunda Khadijah, siapin hartawannya, gak ditoleh sama Bunda Khadijah. Dan lama kemudian kirim surat, kirim utusan, tolonglah Muhammad menikahi saya. Puncaknya itu semua. Ya, kebayang nggak? Seumuran Hampir sama, beda jauh. Tapi Rasulullah dengan Bunda Khadijah jauh, agak jauh. Kamu nggak jauh banget, jangan bilang jauh banget. Karena ada 3 riwayat. Ada riwayat 40 tahun, ada riwayat yang 35, ada riwayat yang 30. Kalau yang 30 selisih cuma 5 tahun. Ada 3. Ibnu Suyuti aja yang paling jauh, yang 40, yang paling populer di Indonesia. Kalau kita lagi bicara sirah nabawiyah di Mesir, orang percaya yang 35. Kalau 30, yang 30 itu berarti selisih cuma 5 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil-dalil yang banyak, bukan cuma maunya, tapi ada dalil-dalilnya. Dalilnya dari anak-anaknya lahir. Dan masa menopause seseorang waktu itu, kalau sudah 40, itu paling banter 2 atau 3 tahun lagi, zaman dulu sudah menopause. Dan mungkin punya anak sampai 4, sampai yang laki-laki pula. Apa kita tidak bahas tentang itu. Tapi intinya ada selisih waktu antara Rasulullah ketika menikah dengan Bunda Khadijah. Ada riwayat yang mengatakannya sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Ya, kita jangan tidak mempermasalahkan masalah angka itu. Yang penting, yang jelas tuh pernikahannya yang penting tuh, pernikahan itu adalah soleh dan solehah. Keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Masalah usia kan cuma masalah angka kata orang. Masalah.
Nah, dilihat tadi kan dilihat sama siapa? Abdul Muthalib. Kok anak saya kata dia, walaupun sebenarnya itu cucunya, kok anak saya diturunin oleh anaknya dia juga, oleh pamannya sebenarnya. Karena Abdul Muthalib sering manggil Rasul itu anak, nggak dipanggil cucu, nggak dipanggil gitu. Masalahnya begitu. Bukan masalahnya, kebiasaan begitu. Kata Abdul Muthalib, da'u ibni, nah itu. Bukan ibni, bukan anak-anakku. Lepaskan, biarkanlah anak saya itu. Kaget yang lagi nurunin. Wah, ternyata yang punya kursi datang. Bayangin nggak? Lagi nurunin anak orang, bapaknya datang. Padahal itu kursi bapaknya. Turunin. Jangan kau biarkanlah dia gitu. Da'u itu let him go, ya. Let him be. Gitu. Udah biarin deh. Gitu. Jangan diusik. Da'u ibni, jangan usik anakku, lepaskan dia. Wallahi demi Allah, inna lahu la sya'nu, karena dia punya masa depan, punya satu kehebatan kata. Ya. Ada di dalam hadis yang lain, nanti dia akan memimpin kalian. Sampai ngomong gitu. Nanti dia akan memimpin kalian. Gimana enggak masuk ke dalam benaknya Abu Lahab. Tsumma yajlisuhu ma'ahu, akhirnya diduduklah, akhirnya untuk pertama kalinya duduknya sebelah-sebelahan. Supaya orang ngerti, dia duduk di sini nih atas maunya saya. Jangan lagi ada yang nurun-nurunin dia. Nah, kalau kemarin mungkin dianggap anak kecil gitu ya, lagi ditimbang-timbang, lagi dibayi. Jadi nggak harus selalunya. Nah, itu penegasan dari Abdul Muthalib, selama Muhammad lagi di sini, lagi saya undang, dia boleh duduk di sini, harus duduk di sini. Tsumma yujlisuhu ma'ahu alal firashi. Akhirnya duduklah dia di atas bangku itu bersama kakeknya yang menganggap dia layaknya anaknya. Ini masalah kecintaan. Jadi jangan kaget kalau ada kakek itu cinta banget sama cucu, seolah-olah anaknya. Kita kadang-kadang aduh gimana? Telepon, Assalamualaikum. Agung, ya. Mana Fatih? Saya nggak ditanya. Fatih. Setelah selesai semuanya, baru kau sehat ya sehat. Jawaban saya kadang-kadang diplomatis. Kalau anak-anak sehat, bapaknya sehat juga. Yang apa-apa. Ya itu hikmah lah, hikmah. Kadang-kadang saya kalau lagi bacain sirah Nabawi begini suka ingat. Oh ya, saya juga diperlakukan begitu kadang-kadang itu untuk warning buat kita ya, bahwa cinta itu kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi jalan nih, ketemu seorang anak sahabat, anaknya sahabat Nabi. Datang ke Rasulullah peluk kaki. Rasulullah gak gerak diam. Sampai sudah puas, sudah. Gendong. Dia peluk-peluk, dicium-cium, sudah puas. Belum, terusin aja. Sudah. Letakkan. Yang punya anak, sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya gak pernah begitu sama anak saya sendiri. Maksudnya sampai diam, padahal banyak urusan kan, kalau kita udah, gitu kan. Atau gendong, udah ya, cukup ya, blok gitu. Enggak, gitu. Kata Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Nah itu hadis itu turunnya di situ. Barang siapa yang tidak suka menyayangi, nggak bakal disayangi. Man la yarham la yurham. Ya. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka tidak dikasihi. Terus ada lagi hadis yang barang siapa yang tidak menyayangi makhluk di bumi, maka tidak disayangi oleh makhluk yang di langit. Itu bahasa begitu. Jadi kita perlu tahu, kalau Al-Quran kan kita perlu tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Ada ayat yang pakai asbabun nuzul, ada yang tidak. Kalau hadis juga kita harus tahu asbabul wurudnya, sebab-sebab kejadian itu. Sebab-sebab kenapa Rasulullah ngomong, bertindak atau menyuruh sesuatu supaya nggak salah konteks atau mendapatkan penekanan-penekanan. Karena ayat juga ada makna umum, ada makna khusus. Hadis juga begitu. Itu kan bisa dipakai umum tanpa kita melihat. Lagi meluk anak boleh. Barang siapa yang tidak sayang daripada kepada yang halal disayangin, nah disayang kemana-mana, lain lagi cerita. Itu perlu ada catatan-catatan, kan? Begitu. Jadi barang siapa yang tidak sayang kepada, ya tentunya halal disayangin, maka dia akan tidak mendapatkan kasih sayang dari yang halal menyayangi dia. Itu sederhana. Gak mungkin yang haram disuruh-suruh kan? Walaupun suka dicari-cari sama orang, sudah haram dicari.
Yang halal kan dia. La ilaha illallah. Nah, setelah didudukkan tadi kan alal firashi wa yamsahu dhahrahu biyadihi. Begini nih. Ini punggung begini kan. Dielus-elus punggungnya oleh Abdul Muthalib. Jadi ngelus-ngelus punggung. Jadi kalau tadi Rasulullah mencium dan memeluknya, sahabatnya sampai kaget ya. Dia aja yang punya anak gak gitu-gitu, Rasulullah kok gitu banget. Akhirnya setelah itu jadilah keluarga tersebut jadi keluarga yang baik, yang maksud keluarga yang dekat. Kedekatannya. Jadi ayat-ayat hadis-hadis seperti ini panjang dari tadi hadisnya. Masya Allah. Dengan biyadihi dengan tangannya. Masya Allah. Wa yusurruhu ma yarahu yasna. Ya, kemudian selesai sampai semuanya beres sampai selesai. Jadi sayangnya itu tidak sebentar-sebentar, lama. Nah, berita berikutnya yang memukul juga ini. Ya, tentu saja mempengaruhi perasaan pastinya. Wafatu Abdul Muthalib. Anna Abdul Muthalib tuwaffiya, ya, meninggal dunia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu thamaniya sinin, baru usia 8 tahun. Jadi Rasulullah itu hidupnya gampangnya ingatnya 2 tahun. Ada kejadian besar. 2 tahun kan disusui, balik, terjadi wabah, balik lagi. 2 tahun berikutnya dibelah, ya kan? Mau dibalikin lagi, ya. Akhirnya begini, katanya kemarin suka, udah balikin sana. Takut nanti kan ada membelah. Udah jangan takut, setan itu akan bisa mempengaruhi dan tidak bisa mencelakakan anak ini. Kata Bunda Aminah. Dahsyat itu ibu, berpisah sama anaknya tapi tegak, kuat. Balik lagi ketika ini kan tadi mau diculik sama pendeta Nasrani Habasyah. Akhirnya balik beneran. 2 tahun ikut, tidak lama setelah itu ibunya meninggal dunia dalam perjalanan. Ada juga yang kemudian menafsirkan seorang ibu, ayah juga itu memang harus sering bersama anaknya dalam perjalanan-perjalanan. Sering untuk menjaga kedekatan. Kita kan gak pernah tahu yang meninggal itu kapan kan. Jangan sampai sudah meninggal tapi tidak ada memori anak itu dengan ibunya, dengan bapaknya. Tidak ada memori yang membuat dia kuat, ya, paling tidak kuat untuk terus jalan. Jadi harus ada ya. Jadi ibu-ibu perlu ajak bapaknya untuk ngomong jalan, tapi jalan itu bukan jalan ke tempat yang bapak ibunya suka, jalan ke tempat yang dimana anaknya suka. Jadi ya kalau bisa ibunya bapaknya juga suka di situ lebih bagus lagi. Tapi jalan itu dalam rangka membersamai anak, bukan bapak ibu lagi mau belanjaan orang tua, ngajak anak itu lain lagi. Anaknya kan ngeliatnya apa ini gitu kan. Ajaklah misalnya ke tempat, ya kan kalau kita kan rumus mumpung kan sambil beli mesin cuci, mesin cuci ngajak. Boya yang kemana gitu ngajaknya. Jadi itu loh. Jadi dan tidak pernah telat kita untuk seperti itu. Nah nanti kalau untuk perjalanan suami istri di mana suami istri itu mau enjoy dalam konteks suami dan istri, ada acara sendiri. Jangan ya kalau bisa anak sudah bisa ditinggal lebih bagus. Tapi kalau ketika bersama anak, niatkanlah jalan yang anak-anak itu enjoy. Ya kemana lah tempatnya kan masing-masing punya pertimbangan. Jangan sampai kita meninggal dunia tak ada memori kalau anak. Kalau yang mati kan tak perlu memori lagi. Yang dia perlukan amal soleh. Kalau untuk anak yang ditinggal, siapapun yang ditinggal bukan anak saja, dia perlu memori untuk supaya dia tetap jalan gitu loh. Karena kan perjalanan dia kan sampai titik di mana dia meninggal nantinya. Dan mungkin bisa masih lama. Jadi kebersamaan kita sama anak itu sebenarnya lebih banyak mempersiapkan perjalanan dia, bukan menghiasi perjalanan kita. Nanti kita dengan bapak kita, ibu kita, kita jadi hiasan di sana, di sini ya untuk ada gitu. Itu peringatan ingat memori untuk saya juga kadang-kadang. Jangan pakai mumpung terus, itu tidak bagus. Sekali-kali benar-benar niatkan untuk ini. Mudah-mudahan bekasnya kita lihat.
Rasulullah selalu ingat sama orang tuanya walaupun tidak ketemu sudah lama. Selalu ingat sama kakeknya, ingat sama pamannya. Ya. Insya Allah. Haddatsani Muhammad bin Sa'ad bin Musayyib al-Musayyib ini an-Rawiyah. Anna Abdul Muttalib lamma hadarathul wafatu ya. Wa arafa annahu mayyitun jama'a banatihi. Dan ketika dia meninggal dunia, yang paling terkesan adalah anak-anak yang tentu saja, dan terutama bibi-bibinya Rasul, anak-anak perempuannya Abdul Muttalib. Itu jadi gini, anak-anak laki-lakinya pedagang semua, jagoan semua lah, Hamzah gitu ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, tapi kalau bibi-bibinya ini penyair semua, jago nulis, jago bahasa, sastra gitu. Karena ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, seluruh anak perempuannya, berarti seluruh bibinya Nabi SAW menulis syair. Ya, Sofia, Barrah, Atikah, Ummu Hakim, dan seterusnya. Semua bikin, dan ini berhalaman. Saya tidak mau bahas, saya tidak mampu bahas syair-syair ini. Masya Allah, ya. Baca sendiri saja. Nih, berapa halaman syairnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 halaman. Syair semua. Kalau yang pintar baca syair itu menjelaskan tentang perjalanan hidup Abdul Muttalib. Jadi kalau yang ngerti sastra harusnya ada ustadz yang kuat bahasanya, balagonya kuat, ya. Itu bisa ceritakan ini dengan baik. Kalau tidak ya sama dengan terjemahan. Sama saja saya. Kalau saya tidak mampu. Panjang-panjang. Nah, selesai itu bahan kita. Alhamdulillah. Saya nggak nyangka tadi selesai. Saya pikir nggak selesai. Alhamdulillah. 10.06 sekarang ini. Berarti kita masih ada waktu untuk tanya jawab sekitar 25 menit. Kalau ada yang